Adik-adik, apa kabar? Pasti baik dong ya. Baik, setelah kita tadi memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan kita, tutup mata kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau belajar untuk mendengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata, berbicara di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi rema dalam hati kami. Terima kasih Bapa, pakai kami untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir mulut kami, sucikan, kuduskan kami, dan kami luaskan hati kami untuk Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya Bapa, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, sejarah bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan di Mesir. Dalam liku-liku perjalanannya, Tuhan selalu menolong. Bahkan setiap daerah, setiap wilayah, setiap jalan yang dilalui oleh orang Israel, Tuhan memberkati. Tuhan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan untuk bangsa Israel. Nah, tibalah dia di dataran Moab, di seberang sungai Yordan. Karena berbagai tindakan yang luar biasa yang dikerjakan oleh bangsa Israel, sehingga membuat orang Moab ini gentar. Rajanya panik, ketakutan luar biasa. Dan dia meminta seseorang yang bernama Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Adik-adik tahu Bileam mau nggak saat itu? Bileam nggak mau adik-adik. Satu kali dengan utusan yang mungkin hanya 10 orang, dengan hadiah yang tidak terlalu besar, Bileam nggak mau. 2 kali tetap nggak mau, kekeh. Akhirnya Raja Moab yang bernama Balak, berapa sih hadiah yang kamu pengen? Berapa sih hadiah yang kamu mau? Meskipun emas perak sebesar 1 istana pun akan saya kasih. Waduh, secara manusia adik-adik, perhiasan 1 istana, gitu kan? Wow, jumlahnya luar biasa. Siapa yang sudah pernah melihat perhiasan yang segitu banyaknya? Kakak mimpi aja belum pernah lihat. Gimana kenyataan? Adik-adik ada yang udah pernah lihat belum? Kalau belum, kalau sudah, kasih tahu kakak. Fotoin, kasih tahu kakak, gambarnya pun kakak sudah senang. Di sanalah Bileam mulai gitu kan ya. Yang tadinya enggak mau, mukanya langsung mupeng. Dan akhirnya seorang Bileam ini berangkat
dengan naik seekor keledai. Keledai itu binatang seperti kuda, tapi kecil, dia lebih kecil dari kuda, dia pendek, sehingga paling hanya bisa dimuat satu orang. Berangkatlah ini si Bileam naik keledai. Jalan sepanjang jalan, tahu loh, ini kok keledai saya kok minggir-minggir, ada apa ini? Dipukullah sama dia. Wah. Kenapa sih kamu jalan yang nggak benar? Si keledai ini jalan lagi. Dia sampai masuk minggir-minggir sampai ke ladang-ladang. Tahu-tahu berhenti lagi. Tuabok lagi. Wah lagi. Sama si Bileam. Bileam nggak tahu siapa yang dihadapi oleh keledainya, siapa yang dilihat oleh keledainya. Demi untuk supaya tuannya bisa sampai tujuan dengan selamat, ini si keledai ini, ya adik-adik tahu nggak? Dia jalan, kalau bahasa adik-adik melipir. Sampai ada gang yang sempit sekali. Dan hanya muat untuk satu keledai atau satu orang lewat. Tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan di situ pula adik-adik tahu, malaikat Tuhan yang dari tadi yang sudah 2 kali menampakkan diri di depan keledai dengan pedang terhunus di tangan. Yang membuat ini keledai menyimpang kemana-mana. Sampai ke gang yang sempit ini dan akhirnya dia sudah tidak ada jalan lagi untuk maju maupun mundur. Akhirnya dia berhenti dan ketika Bileam memukul keledainya sekali lagi, bunyinya lebih keras lagi, buak. Dan akhirnya di sana apa yang terjadi adik-adik? Tuhan membukakan mulut si keledai ini sehingga keledai ini bisa berkata-kata seperti manusia. Siapa yang nggak takut adik-adik? Adik-adik takut gak? Kalau misalnya ada keledai, ada binatang bisa ngomong seperti manusia? Takut gak ya? Takut gak ya? Adik-adik takut gak? Kalau Kak Ii takut. Kak Ii takut. Ada binatang bisa ngomong seperti manusia. Dan ini ya fakta. Setahu Kak Ii, ini satu-satunya binatang yang bisa berbicara seperti manusia. Dan keledai ini dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan seorang Bileam supaya dia tidak mengutuki bangsa Israel. Karena niat awal orang Moab tadi, niat awal Balak membayar mahal Bileam supaya Bileam mau mengutuk bangsa Israel. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi, mencintai bangsa Israel, sehingga Tuhan tidak mengizinkan siapapun termasuk Bileam mengutuk bangsa Israel. Namun karena seorang Bileam ini, maaf dalam tanda petik, maaf adik-adik, sedikit ngeyel atau keras hati, padahal Tuhan sudah ingatkan. Tuhan sudah ingatkan loh. Dia sudah berdoa, menunggu jawaban Tuhan. Tapi dia tergiur dengan perhiasan yang luar biasa banyak sehingga dia tetap jalan. Dan akhirnya Tuhan tegur. Dan kakak harap adik-adik jangan ada yang mengeraskan hati ketika Tuhan ingatkan, ketika Tuhan tegur.
ketika kita berbuat salah. Jadi ketika Roh Kudus ingatkan kepada kita, kepada adik-adik, kita harus dengar. Kita harus belajar taat dan dengaran kepada Tuhan Yesus. Oh yes, oh yes. Supaya kita tidak ditegur dengan lebih keras lagi. Oh yes, oleh Tuhan. oh yes. Sehingga kita dalam setiap langkah kita mau belajar. Bertanya sama Tuhan. Oh yes, oh yes. Tapi ketika kita bertanya sama Tuhan, dan kalau Tuhan jawab, kita jangan ngeyel. Kita nggak boleh nekat. Ketika Tuhan sudah jawab, ya kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Oh yes. Jangan terus mau-maunya kita aja. Nanti Tuhan marah. Nanti Roh Kudus ingatkan kita dengan lebih keras lagi. Nah, adik-adik, kira-kira siapa yang mau tanya? Siapa yang belum mengerti dalam hal ini? Atau mungkin kakak saya mau bertanya. Boleh, kirimkan saja WA ke kakak. Dan kakak akan dengan senang hati menjawab. Karena itu artinya adik-adik beribadah. Meskipun tidak datang ke gereja, tapi adik-adik beribadah live streaming. Dan itu kakak sangat hargai. Dan sebagai hadiahnya ya, kakak kalau ada misalnya pertanyaan atau ide dari adik-adik yang masuk ke kakak akan kasih hadiah yang menarik untuk adik-adik. Ya, oke. Sampai di sini saja kita akan sama-sama berdoa. Tapi satu hal kakak akan ingatkan di sini bahwa ketika Tuhan ingatkan kepada kita, ketika Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus berbicara di dalam hati kita mau belajar untuk taat dan dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Dan jangan pernah adik-adik mengeraskan hati kita. Oke? Oh yes. Janji ya? Oh yes. Janjinya jangan sama KII. Janji sama Tuhan Yesus. Ya? Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Untuk kami boleh belajar taat dan dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Sehingga kami tidak salah dalam kami melangkah, supaya hati Tuhan disenangkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, Tuhan berkati.